Dugaan markup atau korupsi proyek sumur bor dan ketahanan pangan hewani di Desa Sukananti Baru, Ogan Ilir Sumsel. TV Ideo Sumsel Satu Suara mengabarkan, dugaan markup atau korupsi di proyek pembangunan sumur bor dan ketahanan pangan yang bersumber dari APBN, Dana Desa Ta 2023 di Desa Sukananti Baru Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir mulai tercium. Pasalnya, realisasi di lapangan dan anggaran yang tertera di prasasti jelas jauh berbeda dan dinilai tidak sesuai oleh warganya. Menurut pengakuan Kosim, warga setempat sekaligus TPK proyek pembangunan sumur bor di 12 titik lokasi di Dusun 1 RT 01 dan RT 02 Sukananti Baru mengatakan kepada awak media ini bahwa dirinya sangat terkejut usai melihat besaran jumlah anggaran yang tertulis di prasasti tersebut. Sementara itu, untuk nilai jasa yang diterimanya hanya sebesar 10 juta rupiah, 10 juta rupiah. Dan di dalam biaya itu pun sudah terhitung dengan upah pengeboran berikut pengadaan mesin air dan pipanya. Semuanya itu dari saya dan mereka pihak Pemdes maupun warga penerima manfaat sudah menerima jadi bersih. Ada 12 titik keseluruhannya, dan pengerjaannya itu dilakukan secara bertahap. Tahap pertama itu ada 3 titik dikerjakan bulan Agustus tahun 2023, tahap 25 titik di bulan Oktober dan tahap ketiga itu 4 titik di bulan Desember tahun 2023 tadi. Dan yang terakhir ini baru saja selesainya sekitar 2 mingguan yang lewat, kata Kosim didampingi istrinya di rumahnya, Rabu tanggal 4 Januari tahun 2024. Diakui Kosim, seusai dipasang prasasti inilah dirinya baru mengetahui bahwa proyek sumur bor yang digarapnya ini bernilai lumayan besar yakni mencapai Rp19.253.333 per unitnya. Sedangkan yang dia dapatkan hanya 10 juta rupiah per unitnya yang dalam pengerjaannya dibantu 3 rekan lainnya dan biaya pembelian mesin airnya. Jadi, di dalam biaya 10 juta itu Pak, mereka terima bersih siap pakai. Di situ sudah termasuk biaya pengeboran sumur hingga airnya keluar dan dilengkapi mesin air plus pipanya secara keseluruhan. Yang bikin saya kaget itu, ternyata biaya yang dianggarkan itu tidaklah minim. Anggaran yang tertulis di prasasti itu lumayan besar loh Pak, 19 juta rupiah. Nah di sini sudah mulai kelihatan. Yang selebihnya itu kemana? Ujarnya heran. Selain dugaan korupsi di proyek sumur bor, Oknum Kades Sukananti Baru Sabani ini disinyalir warganya juga telah menyelewengkan DD tahun 2023 melalui program ketahanan pangan dan hewani. Menurut warga tersebut, di program itu Sabani hanya menyalurkan bantuan berupa 2 ekor ayam kampung saja per kakak. Untuk jumlah kakak kami tidak tahu tapi kalau untuk mata pilih di desa ini kurang lebih ada 800-an orang, pungkasnya. Sementara, sang kades saat dikonfirmasi dihubungi via WA-nya belum ada jawaban. Terpisah, Boni Balitong LSM Maki saat dimintai tanggapannya terkait temuan ini dengan tegas mengatakan kalau melihat kasus ini dirasa sudah tercium aroma korupsinya. Kenapa disebut demikian? Pertama di proyek pembuatan sumur bor dari dana desa itu sudah jelas ada markup atau dikorupsi. Tentu hal ini patut dicurigai ada penggelembungan dana di dalamnya karena jelas di prasasti tertera Rp19 jutaan. Namun realisasinya di lapangan itu hanya Rp10 juta. Itu artinya sisanya Rp9 jutaan diselewengkan. Lanjut di poin kedua, terkait program ketahanan pangan dan hewani juga patut dicurigai syarat akan korupsi. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 perihal prioritas penggunaan dana desa tahun 2023, salah satu prioritas penggunaan dana desa adalah untuk ketahanan pangan dengan besaran minimal 20% dari total pagu yang diterima dana desa. Dari dasar informasi yang kami dapatkan, untuk DD Desa Sukananti Baru Kecamatan Rantau Alai ini berkisar Rp700 jutaan per tahun. Artinya kalau dipotong 20% anggaran program ketahanan pangan dan hewani kurang lebih Rp140 jutaan per tahunnya. Jadi jikalau menurut keterangan mengatakan warga desa tersebut untuk mata pilihnya ada 800 orang kurang lebih itu artinya bila dirincikan atau kalkulasikan kurang lebih jumlah keknya ada 600-an. Kalau anggaran ketahanan pangan dan hewaninya hanya diberikan 2 ekor ayam kampung ukuran usia sedang saja. Paling tidak untuk harga 2 ayam tersebut hanya 50 ribuan kurang lebih.
Kalau jumlah kakak sebanyak 600-an kakak yang kurang lebih tersebut artinya kalau kalkulasikan 50 tanda kali 600 sama dengan 30 juta saja artinya sang kades sudah markup anggaran atau korupsi sekitar 100 jutaan untuk program ini. Terkait hal ini kami berharap semoga pihak APH maupun pihak terkait lainnya agar segera menyelidiki dan memanggil kepala desa ini. Dan apabila hal tersebut nantinya terbukti benar ada penyelewengan, maka dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dengan mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkannya serta ditindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku, tutupnya. Demikian kabar laporan jurnalis Ogan Ilir Sumsel bersama Tagar Tim.